Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai proposal untuk pembuatan website pengelolaan inventory di warung Inasel. Next. Nah, di sini yang beranggota kelompok saya sendiri Adli Badrul Jaman, lalu ada rekan saya Aulia Mayang, Melani Nur Azizah, Jubran Hasim, dan Rizky Renanda. Next. Untuk penjelasan latar belakang masalah, saya serahkan kepada saudara Melani. Persilakan. Latar belakang masalah utama sebelum digitalisasi yang pertama ada pengelolaan inventory dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. Lalu metode manual ini tidak efisien dan rentan kesalahan, ketidakakuratan data stok, data tidak terpantau real time menyebabkan risiko salah jual. Lalu keterlambatan restock, tidak ada sistem peringatan dini dan sering terjadi kehabisan stok atau stock out. Selanjutnya, inefisiensi waktu, pencarian stok atau harga butuh waktu lama karena harus menelusuri catatan manual. Next. Tujuan proyek digitalisasi yang pertama untuk meningkatkan akurasi data dengan database digital real time. Yang kedua, mencegah stock out melalui notifikasi otomatis batas stok minimum. Yang ketiga, mempercepat operasional dengan antarmuka yang intuitif untuk manajemen data. Yang keempat, menyediakan basis data keputusan melalui dashboard ringkasan inventory. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada solusi digital dan fitur kunci aplikasinya. Yang pertama, solusi digitalnya aplikasi pengelolaan inventory berbasis web. Platformnya di sini menggunakan berbasis web dapat diakses di desktop atau mobile browser. Kemudian fokus fungsionalnya manajemen inventory, CRUD, dan monitoring stok. Di sini ada beberapa fitur kunci aplikasinya, yaitu pertama, manajemen data CRUD, memungkinkan create, read, update, delete, detail item yang berisi nama, harga, stok, dan kategori. Kemudian dashboard monitoring menampilkan total barang dan barang menipis untuk pengawasan cepat. Kemudian peringatan stok rendah, penanda visual jelas, misalnya warna merah untuk stok di bawah batas aman. Yang terakhir ada fitur cepat, search bar instan, dan filter kategori untuk akses data yang cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis kebutuhan. Kebutuhan pengguna yang diperlukan sistem yang pertama, kecepatan lihat stok, kemampuan untuk melihat daftar stok secara cepat, jelas, beserta jumlah dan status ketersediaan. Kemudian yang kedua ada notifikasi stok habis. Sistem harus memberikan notifikasi atau penandaan untuk barang yang hampir habis agar segera di restock. Yang ketiga ada kemudahan update data. Di sini fasilitas untuk menambah dan memperbarui data barang seperti harga atau stok dengan mudah. Yang keempat ada pencarian efisien, yang dimana kemampuan untuk mencari atau filter barang berdasarkan kategori seperti sembako, rokok, minuman, dan lain-lain. Kemudian ada kebutuhan fungsional sistem yang fungsional requirement. Yang pertama yaitu ada fungsi utama, sistem harus mampu memproses data dengan baik. Yang kedua, ada daftar kebutuhan fungsional yang terdiri dari penyimpanan data barang, yang dimana harus mampu menyimpan data barang dalam database dengan struktur yang jelas, nama, kategori, harga, stok, dan satuan. Kemudian ada operasi CRUD. Di sini ada kayak create, update, dan delete. Diperlukan untuk memasukkan, melihat, dan mengubah dan menghapus data barang. Kemudian penyediaan dashboard ringkasan.
yang dimana harus menampilkan ringkasan data seperti total barang, barang menipis, dan grafik sederhana. Kemudian ada fitur filter dan pencarian, yaitu ada sistem harus menyediakan pencarian berdasarkan nama, barang, dan filter berdasarkan kategori atau status stok. Kemudian ada riwayat barang, riwayat barang masuk, keluar, opsional, yang terdiri dari fitur tambahan, utama, analisis sederhana, restock, dan penjualan. Dan di sini juga ada kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama ada fokus kualitas pengguna dan performa sistem. Yang kedua ada daftar kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari kenyamanan pengguna. Ya, yang dimana sistem tersebut harus mudah digunakan user file. Kemudian tampilan. Untuk tampilannya tersebut harus sederhana, jelas, dan tidak membingungkan. Kemudian ada eh, perform. Respon aplikasi harus cepat ketika menampilkan data stok tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jupran. Mangga, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan use case diagramnya. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh use case, yang pertama di sini ada sang pemilik warung. Terus selanjutnya akan mengelola stok barang. Setelah mengelola stok barang, dapat melihat dashboard dan juga menambah barang. Selanjutnya setelah menambah barang akan mengubah data barang, dan setelah mengubah data barang dilanjutkan dengan penghapusan barang atau menghapus barang. Next. Jadi Baik. ini Baik, di sini untuk sketsanya itu rencana awalnya terdapat berbagai menu yang dapat mengatasi berbagai masalah, seperti contoh stok yang sebelumnya kacau kini bisa dicatat secara digital. Lalu ada pencarian barang yang bisa jauh lebih cepat, dan tampilan dashboard yang dapat membantu mengambil keputusan pembelian ulang. Next. Untuk rencana kerjanya, yang pertama untuk analisis, kita mengidentifikasi permasalahan UMKM Warung Ina, menentukan fitur utamanya seperti stok, crude, dan lain-lainnya. Untuk durasinya itu 1 minggu dan dimulai di tanggal 10 Desember. Lalu yang kedua itu untuk perancangan sistemnya, kami membuat rancangan alur sistem diagram use case, struktur database, serta sketsa tampilan awal aplikasi. Untuk durasinya sekitar 1 minggu. Lalu yang ketiga itu desain UI atau UX. Tujuannya untuk mendesain tampilan antarmuka seperti dashboard, halaman stok, dan lain-lainnya. Untuk durasinya itu sekitar 1 minggu. Lalu untuk yang fase implementasi fitur CRUD dan juga database, ini adalah untuk membangun fitur tambah, ubah, hapus, tampil barang, serta membuat database dan koneksi backend. Untuk durasinya sekitar 1 minggu. Lalu untuk implementasi dashboard dan filter, itu adalah untuk mengembangkan grafik dashboard, indikator stok menipis, dan fitur pencarian atau filter barang. Untuk durasinya 1 minggu. Lalu yang terakhir itu adalah fase di pengujian dan juga evaluasi. Menguji seluruh fitur, memperbaiki bug, dan melakukan penyempurnaan tampilan dari fungsi sistem. Untuk durasinya itu sekitar 1 minggu. Next. Demikian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.